Halo Sobat Catur, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu partai menarik dari seorang Daniil Dubov yang kala itu berhadapan dengan Anies Giri, salah satu pecatur kuat juga. Dan pertandingan ini terjadi pada tahun 2019 di ajang FIDE Grand Prix Moskow. Pada pertandingan ini Dubov melakukan rokade yang unik ya teman-teman. Kenapa unik? Karena rokadenya ke wilayah yang sangat terbuka di mana raja tidak terlindungi sama sekali. Tapi meskipun begitu, Dubov berhasil mengakhiri pertandingan dengan kemenangan yang indah ya. Bagaimana pertandingannya? Langsung saja kita mulai pembahasannya. Dubov memegang buah putih sementara Anies Giri memegang hitam. Permainan diawali dengan D4, kemudian kuda ke F6, C4, E6, kuda ke F3, D5, kemudian bishop ke petak G5. Ini adalah gambit menteri ditolak, variasi tradisional ya. Kemudian pion kali pion berlanjut dengan E4 menguasai petak pusat Daniil Dubov. Anies Giri melanjutkan dengan B5, kemudian A4. Tujuannya ya, ingin merusak struktur pion ya. Kalau ini diterima maka pionnya akan menjadi tumpuk ya. Anies Giri menolak dan mendorong C6, kemudian kuda ke petak C3, memberikan ancaman terhadap pion, tapi kemudian pion didorong, kuda ditarik mundur lagi ke petak asalnya, dan dilanjut dengan bishop ke petak A6 oleh hitam. Dubov melanjutkan dengan dorongan pion ke petak E5 dan dibalas great move H6. Akhirnya gajah kali kuda dibalas dengan pion kali gajah dan pion kali pion. Di posisi ini teman-teman, sebenarnya menteri memakan pion adalah hal yang logis ya, dan juga hal yang aman, langkah yang aman, karena pion ini bisa saja mengganggu. Tapi kemudian Anies Giri mencoba melakukan trik ya, dengan mendorong pion ke C5, karena kalau dimakan maka akan menteri ditukar ya. Misal kalau dimakan maka menteri akan ditukar dan raja tidak bisa rokade, kemudian berlanjut seperti ini ya, dengan ancaman pion juga. Dan Daniil Dubov menyadari itu. Ketika pion didorong, Daniil Dubov memilih untuk mengembangkan kuda ke petak D2, great move lagi. Kemudian pion didorong, dimakan ya, ancam kuda, kuda naik ke petak E4, menempatkan kuda di petak center, juga mengawal pion. Kemudian berlanjut dengan pion kali pion, dan di sini Dubov mengembangkan gajahnya sekaligus memberikan skak, dimakan oleh hitam, dimakan lagi, dan kemudian menteri naik ke petak D5, mengancam kuda. Maka mengantisipasi hal itu, Dubov memakan pion menggunakan menteri, melindungi kuda sekaligus menawarkan pertukaran, juga mengancam pion. Anies Giri menolak dan memilih memakan pion yang ada di B5, kemudian kuda kali pion, ancam menteri. Kemudian gajah ke petak B4, langkah great move lagi dari Anies Giri. Nah, di posisi ini teman-teman ya, apa yang saya bilang tadi bahwa Dubov melakukan rokade yang unik, yang di luar nalar ya. Di sini Dubov memilih untuk rokade, tidak takut sama sekali ya, meskipun tidak ada pion pelindung. Yang seharusnya rokadenya ke sayap raja, ini malah ke sayap menteri ya. Ini adalah langkah yang sangat sulit untuk untuk kita cerna ya, karena rokadenya ke area yang sangat terbuka. Dan inilah seni dari Daniil Dubov ya teman-teman ya. Kemudian berlanjut dengan menteri ke petak A5, memberikan ancaman 2 kali terhadap kuda. Namun di sini kuda naik ke petak B5, langkah brilian. Kenapa brilian? Kalau dimakan checkmate ya. Jadi tidak mungkin dimakan. Anies Giri juga tahu dengan hal itu dan memilih untuk menaikkan kuda ke petak A6, great move, mencegah ancaman skakmat, tapi meninggalkan petak D7 ya. Dan di sini mungkin
kalau kita atau saya atau teman-teman semua main, mungkin ya menempatkan menteri ya, skak ya, dan memang itu yang dipilih. Tapi kemudian setelah langkah ini raja digeser. Nah, mungkin setelah ini kita bisa melanjutkan serangan dengan kuda naik ya teman-teman, untuk mengancam skakmat. Tapi Dubov tidak memilih itu dan memilih untuk mengamankan rajanya terlebih dahulu. King safety first. Kenapa? Kalau misal tidak diamankan ya, misal kuda naik, dipaksa naik untuk mengancam skakmat, maka akan ada jawaban menteri ke petak A1 dan raja hanya punya satu petak, kemudian skak lagi, dan ini tidak bisa naik ya, karena kalau raja naik ke petak D3 akan ada forking ya, maka hal itu tidak terjadi. Maka setelah langkah ini Dubov memilih untuk menggeser rajanya terlebih dahulu, mengamankan raja, dan berlanjut gajah ke petak A3 oleh Anies Giri. Jadi tujuan gajah ke petak A3 ini, menteri melakukan skak di sini ya, maka raja bisa terjepit, dan Dubov mencegah hal itu dengan benteng ke petak D3. Kenapa langkah ini great move? Maka inilah jawabannya teman-teman. Ketika diskak, raja berpindah, kemudian diskak lagi. Nah, inilah raja benteng bisa sebagai pelindung raja ya. Kalau benteng masih di petak D1, maka rajanya akan terbuka. Jadi tujuan benteng naik tadi adalah untuk melindungi raja ya. Skak, raja bergeser lagi. Nah, sekarang raja sudah mulai cukup aman, dan di sini Dubov melanjutkan serangannya dengan ancaman skakmat. Tapi kemudian raja diskak dulu, raja naik, dan Anies Giri benteng ke petak F8 mencegah ancaman skakmat. Kemudian benteng disusun oleh Daniel Dubov, perwira terakhir yang belum aktif akhirnya aktif, dan ini akan sangat menambah kekuatan untuk menyerang maupun bertahan. Pion H5 kemudian berlanjut dengan menteri ke petak D4. Tujuannya adalah ingin ke sini ya, mencegah benteng ya. Kemudian benteng tetap dinaikkan ke petak H7 dan menteri tetap menempati petak F4 sesuai rencana awal. Gajah ke petak C5 dengan tujuan skak dicegah oleh Daniel Dubov. Kuda mundur ke petak D4 menutup ancaman. Menteri bergeser ke petak A2, benteng naik mengancam menteri, kemudian menteri melakukan skak dan raja ditarik mundur ke petak E2, tempat yang sangat aman. Kemudian gajah ke petak B4 menyerang benteng, tapi Dubov punya serangan balik, yaitu kuda ke petak C6 mengancam menteri ya, juga ada ancaman Royal Fork. Kemudian menteri ditarik mundur ke petak C5 dan kuda tetap melakukan skak ya. Kuda skak, kemudian raja bergeser ke petak H8. Nah, di posisi ini teman-teman, Anies Giri memutuskan untuk menyerah. Karena kenapa menyerah? Kalau partai ini dilanjut, maka ada jawaban sacrifice the neck ya. Boom. Maka ini wajib direspon. Kalau misal dimakan dengan benteng F, maka ada jawaban skak. Wajib ditutup dan raja mati ya, tetap ya. Kalau misal dimakan menggunakan benteng yang H, lacur H ini, maka ada jawaban ini dimakan, ada jawaban skak. Benteng menutup dan diakhiri dengan checkmate. Ya, mungkin itu sahabat catur ya untuk video kali ini. Memang Daniel Dubov ini pemain yang sangat kreatif. Langkah-langkahnya sulit untuk kita baca ya. Dan semoga video ini bisa sedikit memberi manfaat untuk teman-teman pecinta catur semua. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Enpa Sanchez. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir.
dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.